Di koordinator kota dan koordinator kabupaten, saya mewakili dari pusat yang ditugaskan nanti akan mohon bantuan dari panjenengan semua untuk bisa mendropdown informasi ini ke kota atau kabupaten masing-masing untuk bisa dilanjutkan menginformasikan ke kota ataupun kabupaten masing-masing Bapak Ibu terkait dengan program ini. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya. Karena ini sangat berkejaran dengan waktu, karena kalau nggak salah kemarin kita hanya diberi waktu sampai dengan akhir Desember ini harus sudah selesai program ini, maka ini nanti kita berkejaran dengan waktu Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 2 minggu kita bisa berkoordinasi di masing-masing wilayah atau di masing-masing koordinator kota dan kabupaten untuk bisa menginformasikan terkait dengan aktivasi rekening yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kami kemarin berharap supaya data untuk bisa dibuka ya. Jadi kita tahu dari kalau Provinsi Jawa Tengah, saya menitik beratkan ke Provinsi Jawa Tengah, dari 593.435 itu kami kemarin berharap di mana saja anak-anak tersebut yang belum melakukan aktivasi, karena saya yakin berbagai permasalahan di lapangan itu banyak sekali. Nah, tugas kita nanti adalah memaksimalkan untuk memberikan intinya bukan secara teknis tidak mengelola, tapi untuk pengelola kan sudah ada operator di masing-masing satuan pendidikan nggih Bapak Ibu nggih. Nah, tugas kita hanya membantu saja mensosialisasikan sukses PIP di masing-masing satuan pendidikan agar anak-anak yang terdaftar untuk dapat program PIP ini bisa segera untuk melakukan aktivasi. Itu saja Bapak Ibu sebenarnya. Jadi saya ulangi, tugas utama kita sebenarnya hanya mensosialisasikan dan mengawal supaya informasi terkait dengan aktivasi rekening program Indonesia Pintar ini segera dilakukan oleh peserta didik sebelum akhir Desember ini. Nah, maka mungkin nanti kita bisa melakukan kegiatan berjenjang Bapak Ibu. Ini kami dari provinsi sudah menyampaikan ke panjenengan semua terkait dengan informasi ini. Kemudian nanti untuk materi akan kami share. Panjenengan semua bisa melanjutkan dengan koordinasi di masing-masing kota dan kabupaten untuk melibatkan teman-teman di wilayah masing-masing. Karena saya yakin hampir seluruh sekolah yang ada di panjenengan semua itu ada guru penggeraknya. Nah, ini mungkin kita bisa berkejaran dengan waktu. Mungkin setelah ini monggo nanti masalah untuk jadwal dan sebagainya bisa disampaikan. Kalau untuk teknis kok saya tidak diterima, kemarin saya dapat sekarang enggak, itu mungkin bukan wilayah kita untuk menjelaskan dan sebagainya Bapak Ibu. Tetapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran bahwa anak-anak yang akan mendapatkan program Indonesia Pintar itu adalah yang pertama dia terdata di DTKS dulu. Di DTKS dulu nggih. Yang kedua, kemudian anak tersebut terdata juga atau di sini pensasaran ini P3KE. Nah, ini. Kemudian data tersebut akan disinkronkan atau disamakan dengan data Dapodik di satuan pendidikan. Nah, ada 3 elemen ini Bapak Ibu. Ketika salah satu data ini nanti mungkin tidak ada, misalnya di Dapodik anak belum ke data, atau di DTKS anak-anak ini tidak terdata atau berubah, kayaknya ada level-levelnya gitu untuk miskin itu itu berubah, kemungkinan bisa jadi pada saat tahun kemarin atau di jenjang SD dia dapat, kemudian naik setelah SMP jadi tidak dapat. Nah, itu mungkin bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti monggo kalau ada semacam itu bisa anak diarahkan untuk satu, cek dulu di Dapodik apakah data sudah terdata. Kemudian yang kedua, apakah sudah ada di DTKS. Seperti itu. Nah, kemudian kemarin ada trik juga Bapak Ibu dari pemateri. Untuk biasanya kan akan berbondong-bondong anak membuat supaya masuk di program PIP ini. Maka ketika anak mau mengajukan, itu nanti bisa diarahkan ke Dinsos. Di sana kita hanya mengarahkan anak tersebut mendaftarkan untuk masuk ke DTKS. Kadang-kadang anak langsung saya mau daftar PIP. Nah, itu kan bukan wilayah sana bukan wilayah sana. Mungkin nanti sana juga bingung, pasti akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan pasti karena PIP. Maka ya cuma anak tersebut disuruh daftar saja untuk bisa masuk di
database di TKS. Nah itu nanti setelah proses sinkron otomatis kalau dia layak mendapatkan PIP kan akan terdaftar menjadi calon peserta didik yang layak mendapatkan program Indonesia Pintar. Seperti itu Bapak Ibu untuk kondisi di lapangan yang ada. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk informasi lebih lanjut nanti bisa kita lanjutkan untuk diskusi. Nanti kalau sekiranya informasi dari saya kurang jelas nanti bisa Mas Kurniawan dan Mas Anjani bisa membantu saya untuk berbagi informasi ke rekan-rekan yang lain. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya buka untuk sesi tanya jawab. Monggo jika ada yang mau tanya. Okay. Monggo Bapak Ibu. Kalau sudah jelas ya alhamdulillah. Mas Ragil. Monggo Mas Ragil bisa open mic. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Sekali lagi luar biasa ya dapat PR di akhir tahun dan bekerja. Tidak apa-apa lah demi tugas kita juga sih, secara moral. Memang ini Pak, kalau memang data itu nggak bisa dibuka ya Pak, artinya untuk mana, siapa, BNM, terus alamat sekolah, karena memang cuma angka kan kita akan susah juga mengidentifikasinya Pak. Artinya juga emang kendala di bawah itu kan pasti banyak Pak, dan mungkin terutama yang wilayahnya luas dengan jumlah sekolah yang banyak. Misalnya aja katakanlah Pati ada berapa, total berapa, angkanya berapa pun, itu pun juga nanti agak susah juga sih mengakomodirnya. Itu kira-kira kita bisa dapat itu enggak sih Pak? Terima kasih Pak Joko. Itu saja dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir terima kasih Mas Ragil. Kemarin kita juga berharap seperti itu Mas. Ketika data dibuka itu nanti paling tidak kita koordinator dari masing-masing kabupaten itu bisa memiliki data sampai dengan level paling bawah, yaitu sekolah mana yang sekiranya jumlah siswa yang belum melakukan aktivasi rekening seperti itu. Tetapi ternyata tidak Mas, mungkin karena data tersebut begitu berharga sehingga tidak disampaikan kepada kita. Maka tugas kita sebenarnya juga tidak, kalau dibilang berat juga tidak, kalau tidak juga berat dalam arti kita dibuat aja Mas, enjoy aja, atau kita intinya koordinasi aja dengan teman-teman di kabupaten masing-masing bahwa kita diberi tugas untuk untuk mempercepat proses aktivasi yang ada, yaitu untuk siswa nanti yang belum di satuan pendidikan masing-masing yang ada guru penggeraknya, untuk guru penggerak tersebut coba untuk berkoordinasi dengan dengan kepala sekolah karena sudah mendapatkan tugas yang baru seperti ini, dan operator sekolah, operator dapodik sekolah mungkin bisa mendata, terutama biasa di kesiswaan untuk program-program tersebut mungkin bisa mendapatkan data dari sekolah terkait dengan itu, kemudian minta tolong juga untuk anak-anak yang sekiranya belum melakukan aktivasi bisa segera melakukan aktivasi. Gini ada pertanyaan, saya lanjut Mas Ragil kurang lebih seperti itu Mas Jadi kita mensosialisasikan saja Mas program ini. Kalau untuk yang bekerja memastikan anak di setiap satuan pendidikan ada berapa yang belum, itu biar nanti rekan-rekan kita GP di satuan pendidikan masing-masing saja Mas, karena kita hampir semua ada. Nanti kalau misalkan yang tidak ada berarti bukan kewenangan kita Mas kita yang ada saja, teman-teman yang ada di satuan pendidikan monggo untuk mengecek di sekolahnya masing-masing untuk saling berkoordinasi dengan operator sekolah atau operator dapodik sekolah sehingga program ini bisa tersampaikan ke peserta didik yang layak mendapatkan. Ini dari Mas Ragil sudah. Tadi proses aktivasinya seperti apa saya coba tadi tanya-tanya ke operator dapodik. Untuk proses aktivasinya dilakukan secara mandiri dari peserta didik nanti ke bank yang ditunjuk bank yang ditunjuk. Saya kira untuk operator dapodiknya sudah mengetahui, tinggal kita hanya mengawal, ngilingi aja Mas, kalau bahasa Jawanya ngilingi aja untuk anak-anak yang sekiranya belum aktivasi, mungkin bisa untuk segera beraktivasi, melakukan aktivasi di bank yang ditunjuk di wilayah masing-masing. Saya kira kalau sekolah sudah tahu bank mana saja untuk setiap daerah yang ditunjuk. Yang menjadi kendala itu hanya satu, informasi
mungkin belum tersampaikan ke anak karena beberapa kendala. Nggih, kendala. Karena mungkin pas terjadwal itu nggih, kemarin ada informasi setiap sekolah itu setiap cabang itu kecamatan itu kadang dibatasi. Nah, nggih, atau dijadwal. Nah, mungkin orang tua tidak tahu. Orang tua tidak tahu pada saat itu misalnya tidak tahu sehingga tidak hadir. Taunya besoknya sama satpam Bang mungkin, wah jenengan tidak jadwal hari ini Bapak Ibu. Wah, akhirnya pulang. Setelah itu males. Wah, penting nyambut gawe ya, gitu nggih. Lebih baik nyambut gawe mencari nafkah untuk keluarga daripada wirawiri di bank. Nah, seperti itu banyak permasalahan yang ada. Jadi maka kita hanya mengingatkan lagi saja bahwa anak-anaknya ataupun peserta didik yang sekiranya mendapatkan hak tersebut untuk bisa segera melakukan aktivasi supaya anggaran yang sudah teranggarkan oleh negara begitu besar tidak kembali, tetapi masih bisa terserap oleh anak-anak kita yang sampai saat ini belum melakukan aktivasi. Untuk syarat-syaratnya beberapa berkas mungkin dari operator Dapodik yang tahu. Saya malah belum lebih detail, Mas. Intinya kalau kemarin hanya kita intinya mengawal untuk menyampaikan informasi ini agar yang belum melakukan aktivasi segera melakukan. Untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan pihak operator sekolah yang mengelola Dapodik dan kesiswaan, berkas apa saja yang perlu dibawa untuk aktivasi di bank yang ditunjuk di daerah masing-masing. Makaten Mas, mungkin Mas Sinten Mas Ragil, Mas Suraji, nggih. Ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan monggo yang lainnya. Ini sari-sari mawon nggih, karena memang ini sesuatu yang baru juga untuk kami terkait dengan kegiatan pengelolaan PIP. Mungkin malah dari rekan-rekan ada yang sudah terjun untuk mengelolanya sehingga bisa berbagi berbagi informasi ke kita semua. Oke. Monggo. Bisa didengar Pak Ketum? J. Izin bersaudara dengan Somet. Oke, siap Pak Suraji. Hati-hati. Mohon maaf, tidak boleh tidak ada yang ikut, tidak boleh ikut. Bagi pengalaman Pak Ketum. Siap. Nah, ini sampai jalan tidak apa-apa ya. Siap. Ini di tingkat sidang yang paling dasar dari teman-teman NJ dengan pengalamannya PIP sudah ada pencairan Pak ini Pak, saat ini sudah. Teman kadang kendalanya di kecamatan itu memang disampaikan oleh Pak Ketua dari Jawa tadi, kemarin ada BNI yang menyampaikan. Itu memang tadi sampaikan Pak Ketua betul. Ya, tetapi ya Bank BNI kecamatan menyampaikan dia sekolah untuk jadwal Pak, seperti itu. Nah, cuma memang kalau kita sampai ribet tadi sama Mas Takdir menyampaikan sampai detail pengolah data, memang kita susah. Yang penting kita sampaikan kepada pimpinan, lebih pada dinasan bahwa ada pesan yang dari pusat untuk terkait dengan aktivasi ya, terkait dengan aktivasi ya, itu yang penting. Karena memang ada kendala mungkin terkait dengan wilayah kita sama yang mungkin nanti kita sampaikan mungkin besok Senin ada rapat dengan bapak-bapak pengawas di hotel terkait dengan kemudian bisa sampaikan sudah dari sisi para pengawas. Karena memang ini wilayah pengawas dan oleh kepala sekolah yang mengetahui. Itu yang mungkin dari sekolah terkait dengan PIP di tingkat jenjang paling dasar di SD. Terjadwal kan sehari 30. Jadwal tiap hari berapa? 30 dari bank ya. Kebetulan pendamping saya juga menangani bos PIP juga pernah mengalami seperti itu. Makanya di kecamatan ada jadwal satu hari 30 sekolah sehingga 30 ya memang orang 30 siswa. Memang kendalanya di kecamatan kadang-kadang informasi telat untuk disalurkan. Yang itu yang di wilayah bawah. Kita coba diketum informasi di Sinjangan di wilayah Jepara aman titik hujan gerimis macam gitu. Oke, terima kasih Pak Suraji. Terima kasih Pak Suraji. Terkait dengan batasan jumlah, kemarin memang sudah disampaikan Mas Anjani kalau hanya 30 nggak mungkin kita bisa percepatan gitu. Kalau kayak sekitar 200 gitu. 200 sehari dalam arti betul. Yang lainnya banknya kadang-kadang tidak bisa maksimal. Kemarin sudah Pak, kita langsung dengan pimpinan Bank BRI hadir. Intinya nanti akan diberi kebijakan untuk memaksimalkan pelayanan. Nah, itu kita tinggal tunggu saja. Intinya pokoknya info ini kita sampaikan kepada rekan-rekan kita di guru penggerak di masing-masing daerah supaya untuk melakukan
percepatan informasi ini. Masalah nanti teknisnya mau ditambah menjadi 100, 200 itu menjadi kebijakan dari pemerintah terhadap mitranya yaitu BRI ataupun bank yang lain. Nah itu jadi intinya itu saja. Salam. Oke, satu Pak Ketum, satu ya. Siap. Untuk kita tidak ada kewajiban untuk membuka rekening ya Pak ya. Bisa diulang Pak, agak putus-putus. Untuk yang kita untuk ketua GP ini ada kewajiban buka rekening dari Jaja ya. Itu yang penting. Hormat. Lewat sepasang kabeh. Pak. Mas Jaja ya Pak. Siap. Amin. Oke. Ada Mas Fadil itu tanya. Siap. Oke, lanjut Pak. Siap, terima kasih Pak Suraji atas informasinya. Niki ngeten niki nyeneng guys. Ada yang langsung sudah terjun di lapangan, bisa berbagi informasi. Nggih. Mungkin yang lainnya monggo bisa bertanya, nanti bisa kami jawab untuk informasi. Jika tidak bisa nanti bisa kami teruskan ke pemangku wilayah ataupun yang berkepentingan. Nggih. Monggo. Bu Ibu, monggo Bu Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbagi saja Pak untuk layanan PIP di sekolah kami. Jadi untuk aktivasi PIP ini orang tua anak diserahkan ke orang tua itu sudah memiliki data panggilan untuk melakukan aktivasi. Nah, kemudian yang bersangkutan adalah orang tua datang ke sekolah, sekolah membuatkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan betul-betul siswa di sekolah tersebut. Nah, dua data inilah nanti yang dibawa ke bank, dan untuk bank di Kota Magelang terutama ini tidak ada pembatasan 30 karena layanan BRI-nya ini per wilayah cukup banyak. Jadi bahkan satu hari bisa sampai 100 lebih ini tetap dilayani. Jadi layanannya normal, tidak dikelompokkan PIP itu untuk di Kota Magelang. Nah ini untuk kasuistik mungkin yang BRI ini berbeda-beda, tapi saya berbagi saja. Jadi untuk PIP ini juga di tingkat dinas ini sudah biasanya memberitahukan ke sekolah kalau di sekolah kami. Jadi mohon anak-anak dengan nama ini untuk segera aktivasi. Nah ini kami menyampaikan ke siswa yang bersangkutan dan memberikan surat keterangan. Nah ini mungkin saya sampaikan ini untuk di Kota Magelang kasuistik. Nah mungkin di sekolah-sekolah lain. Tapi betul yang disampaikan Pak Joko bahwa tugas kita adalah mengawal. Jadi tidak sampai ke detail sampai ranah pada pelaksanaan di lapangan, tapi percepatan ini harus kita laksanakan. Nah kemudian Pak Joko ini juga berbagi saja beberapa kasus di Kota Magelang terutama ini ada sekolah yang 100% mendapat PIP. Jadi seluruh siswa mendapat PIP sementara pekerjaan orang tuanya secara finansial penghasilannya banyak sehingga mereka merasa katakanlah bukan haknya sehingga tidak mau berangkat Pak di sekolah kami ini saya nggak mau aktivasi biar diberikan orang lain. Nah ini beberapa kasus yang terjadi di Kota Magelang seperti itu. Sekedar berbagi Pak Joko dan teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, memang sebenarnya Ibu untuk pusat itu sebenarnya tidak membatasi informasi. Kadang kebijakan itu daerah yang ataupun cabang yang membuat kebijakan tersebut mungkin terkait dengan keterbatasan sumber daya di masing-masing bank ya, berbeda-beda. Seperti itu. Nah, itu alhamdulillah kalau untuk di daerah Magelang itu tidak dibatasi, jadi seluruh peserta didik yang berhak mendapatkan PIP itu hadir selama itu jam kerja akan dilayani. Nah itu yang menjadi harapan dari manajemen dari pihak bank kemarin Bu. Makanya kemarin ketika ada pelaporan dibatasi itu langsung ditanya daerah mana, langsung gitu Bu, sangat tegas sekali. Karena tidak ada kebijakan untuk membatasi, itu hanya sepertinya hanya karena keterbatasan sumber daya di per wilayah atau daerah sehingga mereka membatasi untuk pelayanan. Oke, terima kasih Bu. Berarti intinya peserta didik yang terdata hadir di sekolah mendapatkan surat pengantar dari kepala sekolah untuk ke bank melakukan aktivasi rekening. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi ada info pertanyaan dari Mas Indra, mohon maaf Pak Joko, adakah surat resmi atau pengantar yang bisa kita jadikan dasar mensosialisasi? Bapak Ibu terkait dengan informasi ini dari Pak Indra ini benar, ini kemarin ditanyakan apakah ada penugasan resmi dari kegiatan kita untuk mensosialisasi ini.
kemarin menjadi permasalahan karena dari BGB sendiri juga menyampaikan bahwa rekan-rekan BGB itu tupoksinya tidak mengelola anak, tetapi guru, tendik, pengawas, dan kepala sekolah, dan itu pun hanya pelatihan-pelatihan atau peningkatan kemampuan kompetensi kepada yang bersangkutan. Ketika hadir di dalam kegiatan ini dan diundang, maka akan menjadi